Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama One on One bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Nasaruddin Umar. Prof, kita lanjutkan lagi diskusi kita. Selain soal haji, Prof, ini kira-kira apa sih program prioritas atau quick win Kemenak tahun 2025, Prof? Iya, kami memperhatikan apa yang diinstruksikan oleh Presiden, ada quick win. Salah satu quick win kami ini adalah masalah pendidikan. Pendidikan tentunya pendidikan agama ya, karena kan Kementerian Agama, kalau pendidikan umum itu di Kemendikdasmen atau Kemendristekdikti gitu ya. Nah, kita sudah memperhatikan masalah sekolah unggulan ya. Kita ada sekolah-sekolah percontohan yang akan dicontoh nanti oleh madrasah-madrasah yang lain. Seperti Insan Cendekia dan semacamnya, seluruh Indonesia ada beberapa itu. Dan ini kita berharap makin banyak nanti mutu pendidikan yang bisa dihasilkan yang lebih baik itu makin bagus. Nah, kita tahu bahwa madrasah dan pondok pesantren itu 90% swasta ya kan. Ya. Dikelola oleh yayasan. Sementara yang lainnya sekolah itu mungkin tanahnya dibelikan negara, gurunya digaji oleh negara, bangunannya dibangun oleh negara, perpustakaannya dibangun oleh negara, buku-bukunya dibangun oleh negara, bahkan semua peralatannya pun juga digaji oleh negara. Tapi di seberangnya itu ada pondok pesantren, dikelola oleh yayasan, semuanya yayasan, kadang-kadang bocor dan seterusnya. Tapi yang menarik adalah mutu pendidikan pondok pesantren dan madrasah ini tidak kalah dengan pendidikan yang tadi yang saya sebutkan pertama. Nah, alhamdulillah dengan adanya asas keadilan ini, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap pondok pesantren, dan insya Allah sebentar lagi kita akan punya Dirjen Pendidikan Pondok Pesantren. Jadi pemerintah sudah mempunyai perhatian khusus untuk terjadinya penyetaraan antara sekolah dan madrasah. Nah, kesempatan ini kami memanfaatkan untuk mempercepat laju perkembangan mutu pendidikan, kualitas pendidikan kami di bawah Kementerian Agama, mulai dari tingkat TK, PAUD ya, sampai ke perguruan tinggi. Itu satu. Terus yang kedua, kami juga pengelolaan SDM-nya, karena kan Kementerian Agama ini kan menggurita ya dari pusat sampai ke KUA. Kalau kementerian lain mungkin hanya sampai ya di kota ya, yang lainnya itu persambungannya tidak struktural ya kan. Ya. Tapi kalau kami kan vertikal. Kantor Kementerian Agama itu paling gemuk sekarang ini. Ya. Karyawannya, pegawainya. Kenapa? Karena dari pusat sampai ke tingkat KUA, tingkat kecamatan kan. Bahkan juga sampai ke tingkat desa dengan adanya penyuluhan itu kan. Nah, itu semuanya kami harus pantau. Nah, gurita kami sampai ke tingkat pedesaan. Kalau mungkin kementerian lain ya tidak, misalnya Dikdasmen. Ya, pengelolaan pendidikannya itu kan sudah lebih banyak dikelola oleh provinsi atau di kabupaten kota kan. Kalau kami vertikal dari pusat ke bawah. Ya. Kemudian hal lain yang perlu kita dapatkan perhatian juga mutu, dan saya juga ingin menekankan satu poin di sini yang sangat penting ya. Ya, kami akan membuat semacam evaluasi kurikulum. Ya. Mungkin memerlukan waktu, tetapi filsafatnya itu adalah kurikulum berbasis cinta. Nah, apa itu Prof? Kurikulum berbasis cinta? Saya memberikan satu contoh konkret dalam waktu dekat ya, singkat ini. Misalnya seorang guru agama Islam mengajarkan, agama Islam paling bagus, yang lainnya sesat dan seterusnya. Agama A mengatakan, enggak, agama kami lah yang paling bagus, yang lainnya sesat. Yang si agama C mengatakan, enggak, agama kami yang paling bagus, agama lain enggak sebagus kita, bahkan sesat. Jadi ada penanaman perbedaan di sejak dini. Nah, jadi alam bawah sadar anak kita itu didoktrin untuk berbeda satu sama yang lain. Jangan-jangan juga gurunya mengajarkan kebencian. Wah, itu seolah-olah orang lain itu, agama lain itu najis gitu ya. Nah, ini bahaya nih. Nah, yang kita akan doktrinkan di sini, kita bisa berbeda agama, berbeda etnik, berbeda warna kulit, berbeda jenis kelamin, tapi kita tetap satu warga bangsa Indonesia. Kita bisa beda agama, tapi kita bisa saling mengasihi satu sama lain. Jangan
ditekankan aspek perbedaannya. Itu berbahaya untuk sebuah negara besar seperti bangsa Indonesia majemuk ini kan. Tapi kalau kurikulum itu berbasis cinta, oke lah kita berbeda agama, tapi kita harus saling menyayangi satu sama lain karena kita sama-sama bendera merah putih ya kan. Ya. Nah itu yang kami akan sampaikan. Kami akan doktrinkan kepada anak-anak kita, para guru agama Islam, guru agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Boleh kita mengajarkan agama kita masing-masing, tapi jangan dititipi dengan sebuah kebencian, sebuah perbedaan yang tekanannya. Tapi, nah hati-hati karena kalau ketegangan muncul berbasis agama sangat bahaya. Ya, konflik berbasis agama itu, waduh sangat dahsyat itu. Karena ada falsafahnya kan, ish kariman atau syahidan, hidup mulia atau mati syahid ya kan. Kalau konflik etnik yang lain misalnya mungkin bisa secepat diatasi, tapi kalau ada unsur agama terlibat itu syahid itu. Maka itu kita harus hati-hati mengajarkan agama kita masing-masing. Boleh kita mengajarkan doktrin agama, tapi jangan mengajarkan kebencian terhadap orang yang beragama lain. Nah itu yang saya maksudkan kurikulum cinta. Selama ini kita nggak perbaiki kerukunan semu, begitu ada pemicunya bisa terbakar gampang. Jadi trigger gitu kan. Ya Prof ya? Iya, tapi kalau ada kurikulum cinta yang bekerja, udah tenang aja, ini kan kita sama-sama warga bangsa Indonesia, NKRI kok ini, jadi itu yang kita akan ciptakan. Jadi ini tidak terlihat, tetapi itu sangat strategis. Dengan kata lain ini sebenarnya kurikulum cinta ini selaras dengan Bhinneka Tunggal Ika. Benar, iya. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga, yaitu di bawah negara Republik Indonesia. Selanjutnya Prof, progres digitalisasi layanan sebagai langkah pencegahan korupsi di Kemenak bisa di-sharing nggak sih Prof? Ya, baru saja saya terima dari kawan-kawan berbagai pihak ya kan, ada aspek perbankan ya, kemudian juga ada aspek IT, telekomunikasi dan seterusnya. Kami sudah mulai menerapkan ya. Jadi bagaimana supaya Kementerian Agama ini juga menggunakan paperless ya kan, tidak menggunakan kertas ya, tapi penghematan. Bagaimana kita menggunakan tidak ada uang cash lagi, cashless. Ya, karena kalau ada uang bermain itu rawan untuk korupsi. Paling tidak nggak ada kembaliannya dan seterusnya kan. Tapi kalau cashless, main gesek. Nah, bayangkan kalau seluruh KUA kita semuanya di pedesaan, di kecamatan itu, seluruh santri-santri kan. Jadi santri-santri kita itu kan enak karena kan dikumpulkan dalam suatu pondok ya kan. Tidak ada uang cash yang beredar dari situ, semuanya mau ke kantin pakai gesek gitu kan. Ada kiriman dari orang tuanya pun juga bisa terkontrol, komputernya bisa, oh ini anaknya oper belanjanya nih, oh ini uang anakku tinggal sekian, itu bisa dikontrol mengenai penggunaan kartu kan. Dan tidak ada korupsi juga di situ. Dan kemudian juga kita kan pengiriman gaji dari pusat sampai ke pulau-pulau terpencil itu kan bisa kita lakukan dengan by system dengan IT ya kan. Nah itu yang kita lakukan. Termasuk juga metodologi pengajaran kita menggunakan sistem misalnya touchable ya, itu papan tulis. Dulu kan masih kita menggunakan papan tulis, whiteboard ya kan, kapur ya, atau meningkat menjadi spidol. Sekarang ini kita mencoba untuk memperkenalkan sistem canggih ya, touchable seperti hanya di sekolah-sekolah unggulan kami. Sebetulnya makin ke sini teknologi itu makin murah, Mbak. Dulu kan seperti itu, wah bukan main, mahal ya. Tapi makin ke sini makin murah karena apa? Anak-anak Indonesia sendiri juga sudah mampu menciptakan layar sentuh itu. Ya, betul. Nah. Baik, berarti untuk digitalisasi ini memang sudah mulai diterapkan hingga ke sekolah-sekolah ya, Prof ya. Pokoknya pesantren nggak boleh kalah dengan pesantren, tidak boleh kalah dengan pesantren lain. Ini dapat informasi nih Prof, katanya nih Prof nih ada rencana menggandeng Bang Haji Rhoma Irama sebagai ikon penguatan kerukunan beragama. Nah ini bagaimana idenya bisa tercetus nih Prof nih? Jadi bukan hanya Rhoma Irama ya, tetapi tokoh-tokoh budayawan yang lain juga ya. Tapi kita sudah mulai mencoba dengan Rhoma Irama ya. Saya sendiri juga pernah podcast bersama, kemudian juga kemarin kita juga ajak beliau. Kan salah satu ikonnya Rhoma Irama itu kan dakwah lewat seni ya kan. Ya. Jadi anak-anak muda kita itu banyak
mendengarkan bukan saja indahnya lagunya, tetapi juga dalamnya penghayatan yang disampaikan melalui narasi lagu itu sendiri. Lirik-lirik lagunya Bang Haji ya. Nah kita juga melihat misalnya sejumlah band-band anak muda kita ini kan juga itu sangat religius ya kan. Ya. Saya cukup surprise juga ya kalau misalnya lagu-lagu tahun-tahun 80-an ya, 70-an 80-an itu apa ya, bau-bau cintanya lebih dominan ya, seleranya selera murah. Tapi sekarang makin ke sini kita bisa melihat lagu-lagu, narasi-narasi, lirik-lirik milenial sekarang ini kok lebih sentuhan batinnya ada ya. Ini satu hal yang sangat penting untuk kita apresiasi. Karena kalau itu mampu mencerahkan jiwa remaja kita, itu kan berarti ada semacam pendinginan ya kan. Karena kalau over maskulin, waktu itu bahaya tuh. Tapi ada feminisasi jiwa-jiwa maskulin itu sangat penting. Jadi sentuhan-sentuhan rasa itu penting. Apalagi dalam Islam kan. Jadi seni itu sangat penting. Imam Al-Ghazali mengatakan orang yang tidak memiliki rasa seni, dia khawatirkan hatinya orang itu kasar. Maka itu seni itu penting. Nabi juga mencintai seni kan. Setiap hari Lebaran mengundang seniman untuk bernyanyi di rumahnya. Ada hadisnya Bukhari Muslim tuh. Kemudian juga Nabi mengundang seniman datang ke masjid menghibur masyarakatnya. Jadi Nabi tahu persis salah satu kebutuhan masyarakat itu adalah seni. Maka itu secara periodik mereka mengundang seniman itu datang ke masjid untuk menghibur masyarakat. Nah, kemudian Islam itu bangunannya juga berseni. Jadi Islam itu seni. Nah, karena itu agama lain juga seni. Coba kita lihat. Arsitek yang paling monumental itu kan 7 keajaiban dunia itu kan produk-produk seni religius ya kan. Ya, misalnya Borobudur. Ya, itu kan karya seni religius. Ka'bah di Mekah itu karya religius. Ya, piramida di Mesir itu kan religiositinya juga sangat kuat. Bahkan sampai tembok di Cina itu kan religi juga. Menara Miri juga itu karya religi. Jadi karya religi itu adalah sangat monumental. Nah, karena itu jangan memandang enteng agama, karena berbicara tentang seni yang monumental itu ada agama di situ. Mungkin pertanyaan terakhir tadi sempat disinggung sama Prof tentang Lebaran. Nah, ini ada informasi katanya selama bulan Ramadan ini ada wacana libur selama Ramadan. Apa benar, Prof? Iya, bagi kita di Kementerian Agama itu namanya pesantren itu libur bulan suci Ramadan, diisi dengan penghayatan, diisi dengan pekerjaan-pekerjaan yang sudah diberikan oleh guru-gurunya, pimpinan pondoknya, berdakwah dari masjid ke masjid, dipakai untuk menghafal Al-Quran, dipakai untuk berdakwah kemana-mana, dipakai untuk melakukan produk-produk seni religi, ya kan. Nah, jadi itu belum nasional karena pendidikan umum belum, ya masih mengikuti kalendernya kan. Nah, kami juga nanti akan diskusi dengan teman kami, Menteri Dikdasmen ya, apakah bisa kita bersepakat untuk mengkaji efektivitas libur Ramadan ini atau tidak. Ya. Nah, jadi saya kira ke depan tunggulah, mudah-mudahan ada keputusan. Kita akan tentu menimbang plus minusnya seperti apa. Tentu kita akan memihak kepada apa yang lebih banyak plusnya kan gitu. Baik, usai sudah perbincangan saya bersama Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita petik dari perbincangan kita. Dan Prof, terima kasih banyak atas waktunya. Pemirsa, saya Arlista Hadi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.